Nggak banyak aktivitas tapi rasanya capek mulu. Atau otot-otot kayak pada nyeri gitu. Bisa jadi itu tanda-tanda kamu kekurangan vitamin D. Banyak loh dari kita yang nggak sadar kalau kita punya gejala atau indikasi tubuh itu lagi perlu banyak banget vitamin D. Tapi seperlu apa sih? Perlu sampai minum suplemen vitamin D atau enggak? Hai semuanya, dengan aku, Apoteker Ana. Aku biasanya ngebahas tentang kesehatan, kecantikan, hingga lifestyle. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang vitamin D. Nah, apa aja tuh yang dibahas? Pastinya mulai ngebahas dari manfaat pada umumnya, manfaat yang jarang diketahui orang ya, terus kemudian dampak dari kekurangan vitamin D, hingga resiko kelebihan vitamin D. Nah, pastinya kalian pengen tahu dong seperti apa, jadi tonton video ini sampai akhir ya. Vitamin D merupakan salah satu vitamin yang larut dalam lemak. Uniknya, tubuh kita tuh sebenarnya bisa memproduksinya sendiri. Tapi vitamin D yang dihasilkan tubuh masih dalam bentuk yang nggak aktif. Nah, buat jadi aktif perlu bantuan nih dari sinar UVB. Makanya disebut sunshine vitamin. Nah, kemudian vitamin D ini berperan penting dalam berbagai fungsi tubuh. Apa aja sih? Utamanya yaitu dalam penyerapan kalsium dan fosfor yang sangat diperlukan buat menjaga kesehatan tulang dan gigi kita. Tapi vitamin D nggak cuma itu manfaatnya, masih banyak peran besar lainnya seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan beberapa penelitian ya teman-teman ya, ini menunjukkan vitamin D ini bisa bantu mencegah penyakit autoimun dan infeksi saluran pernafasan. Nah, mungkin nggak banyak juga orang tahu bahwa vitamin D juga sebenarnya bisa mempengaruhi suasana hati kita, bantu mencegah depresi dan menjaga kesehatan jantung. Jadi nggak heran kalau vitamin D disebut salah satu vitamin yang serbaguna. Kalau kita kekurangan vitamin D, nah ada beberapa dampak yang bisa kita langsung rasakan. Misalnya capek atau lelah atau nyeri otot yang udah pernah kita bahas yang tadi ya teman-teman ya. Selain itu kekurangan vitamin D ini juga bisa bikin tulang kita tuh jadi berasa lebih lemah dan rapuh. Kenapa? Karena tubuh itu nggak bisa menyerap kalsium dengan baik tanpa bantuan vitamin D. Nah, gejala lainnya kayak sering ngerasa sedih atau tertekan, itu bisa jadi tanda-tanda kalau suasana hati kita lagi terganggu akibat kurangnya vitamin D ini. Kalau kekurangan vitamin D ini kita biarin terus-menerus, ini dampaknya bisa lebih serius lagi nih teman-teman. Resiko osteoporosis, osteopenia, dan patah tulang ini bakal meningkat secara drastis. Terutama pada orang tua ya teman-teman ya. Nah selain itu kekurangan vitamin D dalam jangka panjang ini juga bisa ningkatin resiko dari hipertensi, diabetes, dan beberapa penyakit jantung. Jadi sebenarnya penting banget buat kita tuh pastiin kadar vitamin D dalam tubuh kita itu tetap dalam kondisi yang optimal. Terus apa sih penyebabnya kekurangan vitamin D? Nah, salah satu penyebab paling umum sih ya karena kurangnya paparan sinar matahari. Banyak dari kita tuh yang lebih suka di dalam ruangan aja, entah karena mager, karena sibuk lah, atau alasan-alasan lainnya ya. Kayak aku juga sih sebenarnya. Selain itu karena pola makan yang kurang akan sumber vitamin D. Ini juga bisa jadi defisiensi vitamin D. Jadi, berapa banyak nih sebenarnya vitamin D yang kita perlu? Jawabannya ya tergantung usia dan kondisi kesehatan kita masing-masing. Secara umum orang dewasa itu perlu sekitar 600 sampai 800 IU per hari. Kalau kalian minum suplemen ya biasanya 1000 IU ya vitamin D per harinya. Tapi buat mereka yang lebih jarang terpapar sinar matahari atau emang beresiko kekurangan vitamin D, ya jumlahnya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Berikutnya yang kita bahas, gimana sih caranya kita bisa mengoptimalkan kadar vitamin D di dalam tubuh. Ya yang paling simpel ya berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit tiap hari ya. Tapi bisa juga dengan asupan makanan yang kaya vitamin D, misalnya salmon, sarden, tuna, kuning telur, dan produk susu yang difortifikasi. Kalau masih kurang, ya bisa konsumsi suplemen vitamin D. Tapi pastiin konsultasi dulu ke dokter biar tahu kadar vitamin D dalam tubuh berapa. Nanti kalian bisa cek di lab nih. Jadi nggak asal konsumsi vitamin D.
Karena yang perlu diingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk vitamin D. Nah, konsumsi vitamin D yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan hipervitaminosis D yang berakibat tingginya kadar kalsium di dalam darah. Banyak nih gejalanya ya, gejala yang ditimbulkannya ini mulai dari mual-mual, kemudian muntah, kelemahan, bahkan masalah ginjal yang serius. Jadi, meskipun vitamin D ini penting banget, tapi jumlah yang dikonsumsi juga mesti tepat. Jadi gimana? Kamu ada tanda-tanda kekurangan vitamin D nggak? Yuk kita lebih perhatiin lagi asupan vitamin D kita biar kita tetap lebih sehat. Nah, teman-teman, kalau kamu suka sama informasi ini, jangan lupa ya, di-like, di-share, di-subscribe, biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Atma Namaste. See you!